menyuarakan suara masyarakat. Saat itulah ia kehilangan fungsinya sebagai agen perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwa dari Universitas Bengkulu, Fakultas Hukum Internasional Kelas. Pada kali ini saya akan membahas mengenai menimbang ulang hukum sebagai sarana rekayasa sosial. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen di Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan bantuan sosial COVID-19. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Hukum bertujuan untuk mengatur dan membentuk perilaku masyarakat untuk menciptakan keteraturan tantangan dalam rekayasa sosial melalui hukum. Yang pertama, kesenjangan implementasi. Banyak hukum gagal diterapkan karena lemahnya penegakan. Yang kedua, konteks budaya. Tidak semua hukum sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi masyarakat tertentu. Dan yang ketiga, representasi sosial. Perubahan yang dipaksakan melalui hukum seringkali menghadapi penolakan masyarakat. Menyampaikan putusan pidana terlebih dahulu, kami kemudian hal-hal yang memberatkan Tentang fakta persidangan yang menyatakan sebenarnya bahwa terdakwa salah. Bukannya saksi Miftahul Josyani juga ikut serta dalam pembelian MPM yang dilakukan. saya hanya mengikuti arahan dari tugas saja. Loh, saudara ini jangan berbohong ya, bahwa jelas-jelas dalam BAP saudara Bahwasanya kami hanya mendapatkan informasi dari saksi. Keberatan yang mulia bahwasannya apa yang disampaikan oleh mohon maaf yang mulia, kami sebagai jaksa penuntut hanya memberikan pertanyaan sesuai dengan semuanya. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Pentingnya menimbang ulang peran hukum. Hukum tidak selalu menjadi solusi utama. Perubahan yang bertahan lama seringkali datang dari kesadaran masyarakat, bukan hanya dari aturan yang dipaksakan. Selain itu, hukum dapat menjadi alat kontrol yang represif jika dirancang dengan memperhatikan partisipasi masyarakat. Hukum memiliki peran penting, tetapi tidak selalu menjadi solusi utama dalam menciptakan perubahan yang berarti. Perubahan yang bersifat jangka panjang seringkali lahir dari kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat, bukan hanya melalui aturan yang diberlakukan secara sepihak. Ketika hukum dibuat tanpa memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, Hukum memang memiliki potensi besar untuk menciptakan perubahan sosial, tetapi harus digunakan secara bijak dan beriringan dengan dinamika masyarakat. Hukum yang efektif adalah hukum yang lahir dari partisipasi dan nilai masyarakat itu sendiri. Menimbang ulang peran hukum dalam rekayasa sosial adalah langkah penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, relevan, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. pada akhirnya hukum bukan hanya seperangkat aturan tertulis, tetapi juga instrumen dinamis yang harus senantiasa diawasi, dievaluasi, dan disesuaikan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hukum dapat menjadi kekuatan yang mempersatukan, memajukan kehidupan bersama, dan mewujudkan keadilan yang hakiki bagi semua lapisan masyarakat.